Pendidikan di negeri ini layaknya sebuah perlombaan maraton berskala nasional. Sebuah analogi sederhana yang mungkin bisa menampar kesadaran kita bersama. Saat peluit panjang telah ditiup, para pelari dari Pulau Jawa melesat dengan sepatu lari berteknologi tinggi, berlari di atas lintasan empuk, dituntun oleh kurikulum mutakhir, dan dikawal dengan barisan pelatih berlisensi profesional. Di saat yang sama, nan jauh di ufuk timur, saudara-saudara kita di tanah Papua wajib ikut berlomba di lintasan yang sama. Sayangnya, bukan dengan sepatu mahal. Mereka justru berlari dengan telanjang kaki, menerabas hutan belantara, mendaki tebing terjal, dan menyeberangi sungai beraliran deras. Tapi mereka tetap harus sampai ke finish. Siapa yang jadi juara, maka akan menyandang gelar sebagai generasi emas. Saat ini, tingginya angka putus sekolah di seantero Papua diperkirakan mencapai 700.000 orang. Rincian datanya lebih spesifik membongkar realitas bahwa terdapat lebih dari 600.000 jiwa anak sekolah dasar hingga menengah atas yang terpaksa tidak bersekolah atau tidak mampu menyelesaikan pendidikannya. Angka mengerikan ini akumulasi dari 200.000 lebih anak tak bersekolah di jenjang SD, disusul 224.000 anak di jenjang SMP, dan lebih dari 151.000 remaja di jenjang SMK sederajat. Bahkan, di sebuah provinsi yang baru saja dimekarkan dengan segala euforianya, yakni Papua Pegunungan, jumlah anak yang tidak mengecap bangku sekolah menyentuh angka lebih dari 95.000 anak. Rapor merah yang berdarah-darah nyatanya terus berlanjut pada catatan Indeks Pembangunan Manusia. Secara konsisten, dari tahun ke tahun, Papua dan Papua Barat pemegang rekor sebagai daerah dengan indeks paling rendah di antara seluruh provinsi di Republik ini. Pada sebuah laporan kurun waktu tertentu, Papua Barat hanya mampu mencatat nilai 61,73, sementara Provinsi Papua tampil lebih nahas dengan nilai terburuk di angka 57,25. Kenyataan bahwa kurikulum yang dijejalkan ke ruang-ruang kelas di Papua seolah mengalami sindrom keterlambatan waktu yang teramat parah. Terdapat sebuah kesenjangan kualitas pendidikan yang begitu menganga lebar, di mana materi pelajaran SMA daerah Papua tak jarang hanya setara dengan bobot materi yang diajarkan untuk anak SMP di Pulau Jawa. Mari kita selami kisah nyata dari Lisha Elsina Kareni, seorang anak bangsa asal Serui yang berhasil menembus Fakultas Kedokteran di Universitas 11 Maret di Kota Solo berkat jalur beasiswa. Sekalipun Lisha adalah lulusan kebanggaan dari SMA favorit di kota besar seperti Jayapura, ia harus tersadarkan secara brutal bahwa kurikulum di sekolahnya dahulu sudah sangat usang. Saat mengikuti masa orientasi kampus, ia merasa bagaikan anak SD yang tersesat di tengah rimba kedokteran. Ia kebingungan ketika teman-temannya dari Jawa sudah sangat fasih menyebutkan nama-nama tulang dan organ tubuh manusia secara rinci dari pelajaran biologi SMA mereka. Sementara di Papua, materi biologi yang ia pelajari ternyata masih sebatas membahas anatomi tumbuh-tumbuhan. Keterkejutan dan gegar budaya serupa juga dialami oleh Afisya, mahasiswa asal Sorong yang mengambil jurusan psikologi di kampus yang sama. Afisya harus berjuang ekstra keras hingga kelimpungan di awal masa kuliah demi beradaptasi dengan setumpuk tugas mata kuliah dan kewajiban melakukan presentasi. Suatu metode belajar yang sama sekali berwujud alien baginya. Di tanah kelahirannya, proses belajar mengajar di tingkat SMA masih berjalan sangat konvensional. Kelas tidak pernah mengenal tugas analisis mendalam. Tidak ada tradisi presentasi di depan kelas, dan siswa tidak pernah diajarkan esensi belajar secara mandiri. Di saat sekolah-sekolah di Pulau Jawa sudah terbiasa berinteraksi dengan teknologi proyektor dan laptop sejak anak-anak duduk di jenjang sekolah dasar, sekolah-sekolah di pelosok Papua masih setia mengepulkan debu dari kapur dan papan tulis kayu peninggalan zaman. Akhir dari segala kebingungan akademis ini sesungguhnya bersarang pada kondisi para ujung tombak peradaban, yaitu tenaga pengajar. Tanah surga di ujung timur ini tengah menjerit parau karena mengalami defisit gila-gilaan.
yaitu kekurangan lebih dari 20.000 tenaga pendidik, di mana separuh dari angka tersebut adalah krisis guru untuk tingkat sekolah dasar. Kuantitas yang minim ini sayangnya diperparah secara tragis dengan persoalan kualitas kompetensi dan tingkat kedisiplinan yang remuk redam. Bagaimana tidak? Diperkirakan sekitar 80% guru yang saat ini mengabdi di Papua, khususnya di wilayah pedalaman pada jenjang SD dan SMP, adalah produk usang dari paradigma pendidikan masa lalu, yaitu mereka yang merupakan lulusan rentang tahun 70-an hingga 80-an. Banyak dari para pahlawan tanpa tanda jasa ini yang terbukti sangat lemah dalam hal penguasaan bahan serta materi yang seharusnya mereka ajarkan di depan para siswa. Terjadi pula fenomena ketidaksesuaian kompetensi yang masif dan konyol, di mana bidang studi yang sebenarnya dikuasai oleh sang guru sangat bertolak belakang dengan mata pelajaran yang dipaksakan untuk dia ajarkan. Bahkan tidak jarang ditemukan individu dengan latar belakang sarjana non-kependidikan yang mendadak disulap berdiri di depan kelas sebagai seorang guru. Di samping itu, angka ketidakhadiran alias absensi guru di pedalaman Papua mencapai rata-rata yang sangat mencengangkan, yakni 82%. Banyak guru yang tidak hadir di sekolah dengan ragam alasan pragmatis, mulai dari kelelahan karena jarak tempat tinggal yang terlampau jauh, hingga persoalan ketiadaan rumah singgah yang layak bagi tenaga pendidik. Di daerah pegunungan tengah seperti Kabupaten Jayawijaya dan Lanijaya, seorang guru harus menyiksa fisiknya dengan menempuh perjalanan darat, menyusuri medan ekstrim sekitar 10 km setiap hari hanya untuk bisa mengajar. Yang paling melukai hati nurani, bahwa kenyataan pahit, banyak oknum mencari kerja yang sama sekali tidak memiliki panggilan jiwa. Mereka sekedar menjadikan posisi lowongan guru di Papua sebagai sebuah batu loncatan demi mendapatkan status mentereng sebagai aparatur sipil negara, dengan niat tersembunyi untuk kelak meminta pindah ke instansi atau daerah yang lebih nyaman. Mengabdi dengan panggilan hati kini menjadi barang antik yang langka, terhimpit urusan kesejahteraan, kenaikan pangkat berkala, dan aliran gaji. Di dalam benteng ruang kelas, akumulasi dari ketertinggalan ini bermuara pada krisis literasi yang sangat mematikan daya nalar serta perlahan. Berdasarkan catatan statistik, tingkat aktivasi literasi masyarakat di Provinsi Papua terburuk, mengenaskan di level paling dasar se-Nusantara. Angka indeks pembangunan literasi masyarakat di posisi 47,57. Akibat dari rendahnya minat membaca ini sungguh melumpuhkan kemajuan intelektual. Sering ditemukan pemandangan ironis di mana seorang siswa di perguruan tinggi masih terbata-bata dalam membaca teks, serta diliputi ketakutan luar biasa untuk mengemukakan pendapat di forum diskusi akibat ruang kepalanya yang kosong dari referensi. Budaya kemalasan ini terlihat dari sikap para siswa yang nyaris tak pernah mempelajari kembali materi yang telah mereka catat di sekolah, melainkan pasrah menjadikan sang guru atau dosen sebagai sumber ilmu tunggal. Padahal, secara metodologis, seorang tenaga pengajar sejatinya bertugas menyajikan sekitar 25% dari total materi pembelajaran, sementara sisanya menuntut keaktifan siswa untuk menggali dari internet, buku, maupun jurnal. Lantas pada titik kulminasi ini, bagaimana kita bisa mengurangi benang kusut yang sudah mengeras menjadi batu karang ini? Dalih klasik tentang ketiadaan dana harus segera diakhiri dan dibuang ke tempat sampah sejarah. Karena anggaran pendidikan di Papua sesungguhnya bukanlah fiksi. Berdasarkan regulasi, sudah ada mandat proporsi 20% dari APBN dan APBD yang wajib disuntikkan untuk pendidikan. Dan khusus untuk tanah Papua, pemanfaatan dana otonomi khusus juga diwajibkan mengalir alokasi raksasa sebesar 30% khusus untuk sektor pendidikan. Mari kita membedah sebuah ironi anggaran di Kabupaten Teluk Bintuni. Hanya dari dana bagi hasil sektor minyak dan bumi gas saja sanggup menggelembung hingga menembus angka 400 miliar pada tahun 2023. Logika waras manapun akan menyimpulkan bahwa tumpukan uang sebanyak itu seharusnya lebih dari cukup untuk menyekolahkan dengan mewah 5.500 lebih
anak yang bernasib tidak bersekolah ke kabupaten tersebut. Penyakit utamanya seringkali bersarang pada mentalitas birokrasi korup dan manajemen yang berbelit, di mana program beasiswa yang sejatinya merupakan karpet merah menuju masa depan justru kerap mandek di tengah jalan. Pola lingkaran setan ini terjadi secara berulang. Setiap kali terjadi pergantian pejabat politik di daerah, berganti pula tangan yang memegang kendali dana beasiswa. Dan di masa-masa transisi yang gelap itulah kecurangan serta manipulasi keuangan menari-nari liar di atas penderitaan dan air mata anak-anak Papua. Penyelesaiannya membutuhkan langkah radikal. Menghadapi provinsi dengan medan geografis ekstrim seperti Papua Pegunungan dan menyimpan puluhan ribu anak putus sekolah, pemerintah daerah harus ditantang keras untuk mandiri dengan cara mendirikan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan di perguruan tinggi lokal. Mengadopsi kearifan masa lalu juga bukan sebuah kemunduran. Konsep percepatan seperti sekolah guru bawah yang sukses di tahun 1963, di mana lulusan pendidikan dasar langsung ditempa secara intensif selama 4 tahun untuk menjadi guru di usia belia, bisa diracik ulang untuk memadamkan keadaan darurat guru saat ini. Kelelahan fisik akibat jarak, inovasi pembangunan asrama sekolah secara masif tidak ada jawaban mutlak agar anak-anak pedalaman tidak lagi meregang nyawa di jalanan setapak. Selanjutnya, guna menjembatani jurang kebodohan akibat darurat literasi, pemerintah dan peran masyarakat wajib menggalakkan distribusi buku berkualitas, menyelenggarakan pelatihan literasi digital, dan memaksa para guru untuk mahir memanfaatkan platform e-learning agar proses transfer ilmu tak lagi berbau prasejarah. Perluasan akses melalui intervensi pusat seperti program beasiswa afirmasi pendidikan menengah yang memberikan tiket bagi ratusan anak Papua untuk bersekolah di Jawa dan Bali harus terus dijaga kemurniannya agar mampu mencetak generasi yang terinspirasi. Pada akhirnya, Papua tidak butuh lagi deretan janji manis yang menguap ke udara. Ia menagih intervensi yang jujur, tata kelola yang bersih dari korupsi, dan guru yang mengajar dengan hati nurani. Kita tak lagi harus berlari tanpa alas kaki di atas kerikil tajam kemiskinan.